Bapa yang bersama dari kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami juga boleh rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita bersama-sama akan membaca Hosea pasal yang ke-12. Hosea pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda yang akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan mohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan sana dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta, Allah Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, biarlah kasih setia dan hukum. Nantikanlah Allahmu senantiasa sama seperti Kanaan, dengan raja palsu di tangannya dan suka memerah. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah dikaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan rakyat. Aku berbicara pada nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu. Di alur-alur ladang ia melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhamba diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantara seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hati Tuhan selepas itu, maka Tuhan pun akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas setelahnya kepadanya. Kita lihat ini bagaimana Yakub dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima, ia bergumul dan malaikat dan menang, ia menangis dan mohon belas kasihan kepada Tuhan. Siapa ia ini? Ini tidak lain daripada Yakub. Yakub bergumul dengan Allah dan menang. Yakub menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Apa dia minta belas kasihannya? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat, dikatakan ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Di sini dilihat bagaimana Yakub dalam bergumul bersama dengan malaikat. Dan saat ini kalau dia perhatikan dari firman Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukulkan sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terlosok. Lalu ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyisik. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Tanyalah orang kepada siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Dan kalau kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul lawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahut dia, mengapa engkau menanyai namaku? Lalu berkati Yakub. Di situ Yakub menamai kepada Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapanmu, kau hanya waktu tertolong. Di sini lihat Yakub bergumul bersama dengan malaikat, dan dikatakan, dan saat itu Yakub dalam bergumulannya. Kenapa dia bergumul? Sebab dia harus menghadapi kakaknya Esau dalam ketakutan. Ya. Sebab dia takut menghadapi Esau, karena Yakub pernah menipu Esau. Dia takut menghadapi, dia bergumul. Yang mohon berkat Tuhan. Inilah sebut pergumulan yang berat. Tapi di mana katakan berat? Dia mohon berkat Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana tadi dikatakan firman Tuhan. Hosea pasal 12 ayat yang kelima. Ia atau Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Yakub menangis dan mohon belas kasihan kepada dia, mohon berkat. Di sini kita tidak dapat berkat. Kenapa Yakub? Karena Yakub memohon pertolongan. Apa yang gumul ibadah berdoa? Kalau saudara menghadapi masalah atau kunci berdoa. Dan hari saya bangga dengan saudara. Saudara karena mesbah keluarga berdoa, apalagi bisa mengalami doa seperti Yakub, semua lagi bergumul. Dan apa ternyata dia menang. Ada harga sebaya untuk mendapatkan berkat. Itulah bergumul, mohon Tuhan. Dan Yakub menang. Dan apa terjadi setelah dia bangun masa mengisi, dia sanggup menghadapi Esau. Ternyata Esau bukan membunuh atau melukai, tapi memberi kasih sayang. Apa yang dibayangkan serem, tapi lewat doa pergumulan justru yang serem menjadi indah. Apa yang selalu takutkan pada hari ini? Kalau sama banyak doa, banyak berdoa, justru ketakutan tidak jadi sukacita. Allah yang berperan, Allah yang menjaga saudara, dan juga Allah yang akan memberkati saudara. Saudara percaya berkat sudah siap buat saudara. Terima kasih. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kebingungan, tapi sukacita dan berkat-berkat sudah disediakan bagi orang yang percaya. Percaya benar Bapak Yesus. Yakub benar, dia mohon belas kasihan. Dan kami percaya firman dia dan kami. Saat kami mohon belas kasihan, kamu kepada diri kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua, tangan kami semua. Dan cari nafkah berkat-Mu sudah sedia. Kami belajar seperti Yakub. Sudah sedia buat kami. Kami terima dengan iman hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan-kemenangan Kau berikan, berkat-berkat sudah sedia buat kami semua. Bahkan waktu tidur, Engkau sudah sediakan berkat. Sebagaimana Mazmur 107 ayat yang kedua. Waktu malam tidur, Engkau sudah sediakan. Terima dengan iman. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setempat Tuhan, pelihara mereka sebagaimana Kau pelihara keluarga. Dengan hikmat-Mu dari surga, jangan sampai negara kami mengalami gelombang ketiga. Hanya mohon belas kasihan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa Indonesia yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sakit, yang sembuh semakin banyak.
Oh Tuhan, mereka harus memperhatikan protokol kesehatan dan mau divaksin. Terima kasih Bapak di surga dan divaksin. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang cinta Dia. Katakan amin.